Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Saya berharap Anda tetap sehat. Dan bagi para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang sakit atau sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup, tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa menyertai Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pekan Biasa ke-27. Kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 1 sampai 5, serta Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 5 sampai 13. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Pius Nofrin Arimurti PR, yang akrab disapa Romo Nofrin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda tentu tak asing lagi dengan sosok Romo Nofrin yang dianugerahi talenta bermusik dan kepiawaian menciptakan lagu. Pasti lekat dalam benak kita penampilan Romo Nofrin dengan permainan saksofonnya yang sungguh menghibur. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Nofrin? Halo Mbak Bey, kabar baik. Apa kabar juga? Ya, saya puji Tuhan senang sekali bisa mendampingi Romo pada hari ini. Ya, saya juga nih, senang. Baik Romo, semoga saja hari ini kami semua diajak untuk memuji Allah bersama dengan Romo Nofrin melalui lagu ya Romo, atau Ya. permainan musik Romo. Nanti kita nyanyi bersama ya. Baik Romo. Seperti biasa kita akan mengawali acara kita dengan doa. Silahkan Romo Nofrin memimpin. Baik, mari para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala karunia, rahmat, penyertaan-Mu bagi kami semua sampai dengan hari ini. Ya Bapa, saat ini kami ingin bersama mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati budi kami, turunkanlah Roh Kudus dalam diri kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan juga bertekun untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan Roh, maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian Roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mukjizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya.
Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Ia melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sumpah telah diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Nofrin, tadi kita mendengar teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang nampaknya sedang mengalami kebingungan dan goncang ya Romo. Inspirasi apa, inspirasi iman apa yang hendak Romo Nofrin bagikan kepada kami? Ya, betul sekali ya Mbak Mei. Bacaan pertama ini dalam suratnya Rasul Paulus ini agak kencang ya, keras dengan umat.
di Galatia ya, mengenai sikap mereka. Perlu diketahui bahwa bagi umat Galatia, Paulus ini semacam katekis, ya, semacam guru agama bagi umat Galatia yang baru mengenal Kristus. Ya, jadi orang Kristen baru, ya, baru dibaptis, baru mendapatkan pengajaran, dan gurunya itu adalah Paulus. Ya. Lalu dalam kutipan tadi, bacaan pertama, Paulus membukanya dengan kata-kata yang seperti marah. Ya. Hai kamu orang-orang bodoh, ya, orang-orang Galatia yang bodoh. Wah, jadi keras ya bahasanya Paulus. Ya. Di sini pengen mengungkapkan ya kekhawatiran seorang guru sama muridnya, ya. Murid yang udah diajar, yang disayangi gitu ya. Lalu dalam perjalanan waktu ketika udah mulai jadi orang Kristen, berbalik lagi ke cara hidup yang lama, ya. Dan umat di Galatia itu kebanyakan orang-orang non-Yahudi, yang bukan Yahudi, ya. Lalu bersentuhan dengan orang-orang Yahudi, ya. Nah, di situ kemudian terjadi ya pertemuan budaya. Lalu orang-orang Kristen baru ini bingung, ya, mana yang harus diikuti, hukum Taurat atau Injil, ya, ngikuti kebiasaan orang-orang Yahudi atau ngikutin kabar gembira yang dibawa oleh Paulus, kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Nah, maka di sini Paulus agak sedikit keras, kencang, mengingatkan, kalian udah tahu ya mana yang benar, ya. Kalian udah tahu nih jalan yang benar, ya, yakni ikut Kristus, Injilnya, ya. Tapi kenapa sekarang yang terjadi kalian mulai berpaling, ya, mulai mencari ritual yang lain, ya, mulai tidak percaya sama kebenaran Injil, ya. Maka Paulus ingin mengingatkan lagi umat Galatia dan juga mungkin kita semua, ya, mengingatkan pada yang esensial, ya. Percaya kepada siapa kamu percaya? Kepada Taurat atau kepada Injil, ya. Lalu mereka diingatkan, ya, mukjizat yang terjadi, anugerah Roh Kudus yang terjadi pada kalian ini dari mana asalnya, ya. Asalnya tidak lain dan tidak bukan karena kalian percaya pada Tuhan Yesus Kristus, karena kalian percaya pada Injil, ya. Maka ini jadi satu permenungan yang menarik untuk kita semua, ya. Mungkin kita bisa jadi ada dalam posisi seperti umat Galatia tadi, ya. Kita mungkin ada orang Kristen baru, ya, atau kita udah dibaptis sejak bayi, ya, atau baptisan kita udah lama, ya. Mungkin pelajaran-pelajaran mengenai agama, kitab suci, ya, udah tahu banyak lah kita, udah ngelotok, ya, mengenai kebiasaan berdoa, pengetahuan agama. Tetapi kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri, apakah pengetahuan kita itu dilengkapi atau disertai juga dengan penghayatan iman dari dalam hati yang kokoh, ya? Ataukah pengetahuan itu yang menjadi semacam pengetahuan saja, ya, tidak berakar dalam diri kita, ya. Ketika ada tantangan atau cobaan, lalu dengan mudah hanyut, ya, dengan mudah berpaling, ya, mencari kekuatan-kekuatan yang lain, ya, tidak lagi beriman pada Tuhan Yesus Kristus, ya, lalu mencari solusi-solusi yang lain, ya, yang bertentangan dengan iman kita, ya, apapun itu bentuknya. Maka sebenarnya menjadi kritik dan pemenungan untuk kita sendiri, ya. Mungkin kita sama seperti umat Galatia itu, ya. Bagaimana kita menghayati iman kita kepada Injil, pada Tuhan Yesus, ya. Itu sih poin permenungan yang dapat kita renungkan bersama di bacaan pertama itu, Mbak Be. Ya, betul. Seperti yang Romo Nofrin katakan
mengatakan, meskipun kita sudah menerima anugerah Allah, tetapi memang kita kerap bertingkah laku seperti umat dan atau jemaat di Galatia itu, Romo. Kita tidak dapat mempertahankan ajaran yang benar, bahkan berbalik dari Allah dan mengikuti ajaran lain yang kita anggap jangan-jangan itu yang benar dan justru kita anggap benar. Contoh kata misalnya kita sudah percaya bahwa Ibu Maria adalah Ibu Tuhan dan kita sangat mengagumi dan menghormatinya. Tetapi kemudian juga ada timbul keraguan-raguan. Apa benar seorang manusia biasa menjadi Ibu Tuhan? Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian kadang-kadang menyeret kita kepada hal yang lain yang jauh dari iman Katolik, ya Romo. Iya, iya. Memang tantangan ya di luar ya, ketika kita bersentuhan dengan orang lain ya, dalam lingkungan kita, mungkin bisa jadi dalam tradisi budaya kita ya. Nah, kini kita juga perlu bersikap kritis ya, sampai mana kita perlu ngikutin ya tradisi itu, atau kita perlu berani ya bahwa kita sebagai orang Kristen punya iman yang kami perjuangkan sendiri ya, lalu kemudian bisa ya menghayati iman itu dalam perilaku kita ya. Maka kalau udah mulai pergi ke orang pintar gitu ya, atau pergi ke ya untuk mencari ketenangan hati atau mencari solusi atas masalah, sebenarnya kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, siapa yang kita percayai dalam hidup ini ya, Tuhan Yesus atau bukan ya. Maka menarik dan ini menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Bagaimana kita menerima sabda Tuhan ya, mendengarkan, menanamkan dalam hati, lalu kemudian tekun melaksanakannya. Itu kan jawaban yang dulu ya, setelah Injil itu kan selalu diulang-ulang ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, yang tekun melaksanakannya itu yang menjadi perjuangan hidup kita ya. Selain kita mendengarkan seperti dalam ORK ini ya, setiap hari sabda Tuhan, hal yang sangat bagus kita lakukan ya. Lalu yang kedua, ini juga perlu kemudian kita perjuangkan ya. Bagaimana kita tekun melaksanakan sabda Tuhan itu ya. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, itulah yang kita perjuangkan ya. Mungkin dalam pekerjaan juga seperti itu ya. Bagaimana kita membawa diri kita sebagai orang Katolik di tengah pekerjaan ya. Di tengah tawaran korupsi misalnya, bagaimana kita bersikap ya. Lalu bagaimana kita bersikap sebagai minoritas di kantor atau di sekolah ya. Bagaimana kita tetap membawa nama Tuhan Yesus dengan penuh kebanggaan ya. Teman-teman yang di sekolah negeri gimana tetap bisa berjuang membawa saya seorang Katolik di tengah lingkungan yang mayoritas beragama lain ya. Maka ini menjadi satu tantangan dan juga perjuangan ya untuk kita lalui bersama. Memang tidak mudah, tapi ini yang adalah panggilan untuk kita sama-sama maju perjuangkan. Gitu. Ya, betul Romo. Tadi dalam ayat yang ke-5, di Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah menganugerahi kalian dengan roh dengan berlimpah-limpah. Sebenarnya itu merupakan suatu anugerah bahwa Roh Kudus itu menyertai, mengajar, membimbing, dan menjadi penghibur kita ya Romo. Dan hidup dengan mengikuti tuntunan Roh itu pasti akan menjadi hidup yang berkenan dan menyenangkan Allah ya Romo. Ya betul ya. Kita semua percaya bahwa Roh Kudus itu akan membawa menuntun kita ya. Oleh karena itu, misalnya dalam berbagai kesempatan, rapat, doa-doa kita biasanya mohon karunia Roh Kudus supaya berjalan dengan baik. Ya. Kalau acara-acara kegerejaan misalnya dimulai dengan menyanyikan lagu Roh Kudus, ya datanglah ya Roh Kudus. Gerak Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita. Ini yang kita imani, ya. Bahwa Roh Kudus tercurah dalam diri kita dilengkapi dengan daya untuk memilih yang baik dan menghindari yang buruk. Ya. Roh Kudus bekerja selalu dalam diri kita untuk itu, ya, untuk melawan godaan, ya, menghadapi tantangan.
Dan sekarang bagaimana kita mau membuka hati, ya, membuka telinga, membuka mata kita pada gerak Roh Kudus itu, ya. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita menuju terang sejati, gitu. Baik, Romo Nofrin, terima kasih untuk renungannya yang meneguhkan hati. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak untuk mengendapkan renungan yang diberikan Romo Nofrin tadi. Apakah kita sudah memperjuangkan iman Katolik kita dengan sepenuh hati, dan apakah kita sudah melaksanakan sabda Tuhan? Serta tadi yang terakhir, apakah kita sudah siap membuka hati, telinga kita, agar senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Nah, setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Pius Nofrin Arimurti PR, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, kini kita diundang bersama dengan Romo Nofrin untuk memuji namanya yang kudus melalui permainan gitarnya yang apik dan lagu yang merdu. Silakan Romo Nofrin. Oke, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, membaca Injil hari ini saya langsung teringat akan lagu Pelangi Kasih, ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Luar biasa Romo Nofrin, sungguh membuat hati ini maknyes, serasa disiram air yang menyegarkan. Terima kasih untuk lagunya yang indah dan suara yang merdu serta permainan gitarnya yang apik.
Romo Nofrin, dalam Injil Lukas tadi kita mendengar kisah tentang seseorang yang kedatangan sahabatnya di tengah malam ya Romo. Inspirasi iman apa yang hendak Romo Nofrin bagikan kepada kami? Ya, baik. Terima kasih Mbak Be dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik semua. Beberapa waktu lalu mungkin pengalaman ini mirip ya dengan Injil. Saya jam 11 malam ya, itu ditelepon sama teman saya. Dia ini Projo Bandung ya, yang berkarya di Ciamis ya. Jam 11 malam nelpon, bisa nggak tidur di tempat kamu ya. Loh, kenapa nih orang tiba-tiba jam 11 malam ya. Tapi tanpa banyak nanya-nanya ya, udah jam 11 malam juga, saya juga kaget. Ya udah datang aja lah sini ya. Karena kebetulan di Samadhi juga banyak kamar ya. Jadi akhirnya ada satu kamar yang bisa dipakai ya jam 11 malam. Lalu kemudian jam setengah satu ada lagi ya nelpon ya. Ya ini teman saya, dia dua-duanya ini Projo Bandung ya. Entah kenapa dengan mereka berdua ya. Yang satu jam 11, satu jam setengah satu ya. Minta supaya bisa nginep juga ya. Dan setelah mereka datang ke sini, kemudian cerita, oh ya mereka ternyata emang besoknya akan ada pertemuan ya di Jakarta ya. Dan udah agak malam sampainya di sini karena acaranya agak sedikit berubah mendadak ya. Jadi mereka berdua singgah sebentar di sini di Samadhi tempat saya tinggal di Klender. Lalu kemudian besok harinya mereka pergi untuk mengikuti acara tersebut. Ya. Nah pengalaman singkat ini mengingatkan saya ketika merenungkan Injil ini ya. Betapa ya ketika orang sangat membutuhkan ya terjadi misalnya malam ya atau kapan ya, mungkin pengalaman Bapak Ibu masing-masing ada yang sejenis seperti ini ya. Nah biasanya dalam situasi itu orang benar-benar dalam situasi yang butuh ya, situasi yang ya benar-benar butuh pertolongan gitu ya, bukan main-main atau dan sebagainya gitu ya. Maka dalam situasi itu pun saya juga dalam nggak banyak nanya ya kenapa gitu ya. Yang penting apa yang bisa kita lakukan dulu ya untuk menolong mereka ya. Baru kemudian ketika udah sampai kita ngobrol dan baru tahu duduk perkaranya seperti apa ya. Mungkin peristiwa kecil ini menjadi gambaran, menjadi satu potret ya mengenai belas kasih Tuhan, mengenai kerahiman Tuhan ya. Kalau kita baca bacaan Injil ini rasanya bisa jadi nyes ya. Ketika kita minta sesuatu, apa sih yang nggak Tuhan beri ya? Masa Tuhan tega memberikan ular ketika anaknya minta roti ya? Ada satu pengalaman dikasihi, pengalaman dibukakan pintu ya oleh Tuhan, pengalaman kita dihibur ya, dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Saya rasa pengalaman ini perlu kita tangkap dan kita mungkin bisa jadi satu pengalaman yang kita bawa dalam hidup kita untuk selalu mengingatkan kita akan belas kasih Tuhan, akan kerahiman Tuhan. Pengalaman ketika kita sedang down, sedang terpuruk, sedang sakit, lalu dalam situasi itu kita dapat hiburan dari Tuhan lewat keluarga kita, ya, lewat teman, lewat sahabat, ya. Pengalaman disapa oleh Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Pengalaman itu bisa jadi semacam obat, ya, yang bisa kita berikan kepada diri kita ketika kita mengalami tantangan dan cobaan, ya. Maka ada hubungannya juga dengan bacaan pertama tadi, ya. Apa yang bisa kita pegang, ya? Apa yang bisa kita bawa ya sebagai satu jaminan, satu kepastian
ketika menghadapi cobaan, tantangan, ya. Pengalaman dikasihi oleh Tuhan, apapun itu bentuknya, itu bisa jadi satu obat yang manjur, ya. Ya, satu pegangan untuk hidup kita bahwa kita pernah ada dalam situasi itu dan Tuhan membantu menghibur kita. Tuhan menguatkan kita. Ya. Maka kalau ada kemudian dalam perjalanan hidup ada tantangan yang serupa atau tantangan yang lain, ada cobaan, ya, kita ingat lagi, ya, kita hidupkan lagi pengalaman dikasihi Tuhan itu. Ya. Pengalaman bahwa saya pernah ditolong, pernah diangkat oleh Tuhan. Ya. Keyakinan itulah yang kita bawa dalam diri kita, ya, untuk menghadapi persoalan tantangan hidup yang kita miliki. Nah, begitu Mbak Be. Ya, Romo Nofrin, tadi di awal cerita Romo Nofrin dengan dua orang temannya yang menghubungi Romo Nofrin di malam bahkan di dini hari, itu menunjukkan betapa Romo Nofrin juga membuka hati untuk menolong kawan-kawannya, dan mereka memiliki kepercayaan bahwa Romo Nofrin pasti akan menolong. Ya Romo, dengan tidak mematikan handphone sehingga Romo bisa dihubungi, itu udah suatu anugerah juga untuk mereka. Dan ini seperti Allah rasanya ya Romo, dia sebenarnya dia yang Maha Kuasa itu tahu apa yang kita perlukan. Bahkan sebenarnya sebelum kita memintanya, tetapi dia, Allah, ingin kita meminta dengan iman, kepercayaan yang kuat, dan juga ketekunan serta hasrat untuk memperoleh berkatnya ya Romo. Ya, ya. Ya emang kalau kita mungkin buat survei, ya, kalau buat survei mengenai doa, ya, apa isi doa kita, ya, mungkin dari 100%, ya, mungkin survei itu akan keluar sekitar 80% doa-doa kita itu adalah doa permohonan, ya. Permohonan apapun itu, ya, dapat pekerjaan yang baik, dapat pasangan hidup yang seiman, setia, ya, kedamaian batin, kesehatan, ya. Mungkin akan banyak, ya, doa-doa kita kalau kita klasifikasi gitu, ya. Akan lebih banyak doanya kita itu doa permohonan, ya. Dan ini menjadi satu permenungan juga bagi kita, ya. Seperti yang diungkapkan dalam Injil, ya, bahwa permohonan merupakan salah satu jalan bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan, ya. Permohonan menunjukkan bahwa kita sebagai manusia ini rapuh, ya. Kita sebagai manusia ini lemah. Kita butuh sesuatu, kita butuh seseorang, ya, yang mampu untuk melengkapi kelemahan kita, ya, melengkapi kekurangan kita. Dan jawaban itu kita temukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ya. Kepadanya lah kita memanjatkan doa-doa kita, doa-doa permohonan, ya, ucapan syukur kita, ya, kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian ini membuka pertanyaan baru, ya. Bagaimana kita menghayati Tuhan kita, ya. Apakah Tuhan kita imani sebagai sekedar tanda kutip, ya, tukang pengabul doa, ya. Ya, jadi kita mohon-mohon supaya dikabulkan, ya, semacam sinterklas pengabul doa-doa kita, ataukah kemudian kita menghayati Tuhan yang kita imani itu lebih dari sekedar pengabul doa, ya. Bahwa Tuhan ini menjadi bagian dalam diri kita, ya. Karena Tuhan itu ada dalam diri kita, ya. Karena sejak kita dibaptis, Roh Kudus tercurah, ya. Tuhan ada dalam diri kita, ya, ada bersama dengan kita, ya. Maka kalau kita memohon kepada Tuhan, sebenarnya kita diajak untuk berelasi dengan Tuhan yang ada dalam diri kita, ya. Berelasi lebih dalam, ya. Kesempatan kita untuk membina momen yang intim pada Tuhan, ya. Karena doa itu adalah salah satu, ya, kesempatan bagi kita untuk, ya,
berelasi dengan Tuhan. Ya, ya, kita memulainya dengan tanda salib, ya, lalu kemudian kita berdoa. Ya. Itu adalah momen yang singkat, tetapi disitulah kita bisa punya kesempatan untuk bicara dengan Dia yang memiliki kehidupan. Ya, nah, sadar atau nggak sadar, ya, dalam doa itu kita berhenti dari segala aktivitas, ya. Kita yang lagi kerja stop, kita yang lagi belajar stop, lagi makan, sebelum makan ya kita stop. Ya. Itu sebenarnya adalah satu ajakan bagi kita, ya, bahwa kita stop dari kehidupan kita sebentar, ya, masuk ke dalam ruang batin kita, ya, untuk bicara dengan Dia. Ya. Maka doa adalah salah satu media, ya, salah satu jalan di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan diri kita sendiri, ya. Maka marilah kita bersama, ya, selain doa-doa permohonan tadi, ya, kita jadikan doa kita itu juga momen untuk bersyukur, ya. Momen untuk berterima kasih pada Tuhan, ya. Mungkin di sela-sela doa permohonan kita, sekali-sekali dalam doa itu kita cukup hening, ya. Nggak perlu berkata-kata yang banyak, ya, cukup memejamkan mata lalu hening di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan udah tahu, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi apa yang kita inginkan, ya. Dalam keheningan itulah kita menjalin relasi dengan Tuhan yang memanggil kita, ya. Mungkin ini salah satu, ya, permenungan yang bisa kita bawa juga hari ini, ya. Bagaimana kita berelasi dalam Tuhan dan bagaimana kita memaknai doa-doa kita, ya. Apakah sekedar doa-doa dengan kata-kata, ataukah sungguh doa itu menjadi kebutuhan dalam diri kita untuk bertemu dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Begitu. Ya, Romo Nofrin, doa itu kalau mendengar renungan yang Romo sampaikan tadi, bukan untuk mengubah pikiran dan kehendak Tuhan dan memohon mengenai apa saja yang kita inginkan, ya Romo, tetapi justru mengubah diri kita untuk memahami dan menerima kehendaknya, serta menguatkan kita terutama dalam masa-masa sulit, ya Romo. Sehingga seperti yang Romo Nofrin katakan tadi, dalam keheningan kita berdoa agar kehendaknya itu terjadi dalam hidup kita dan kita bisa paham. Begitu ya Pak Romo? Iya, ya betul, Mak. Ya, bahwa seringkali, ya, ya benar, dalam doa itu seringkali yang kita mohonkan lebih supaya kita diubah, ya. Ketika kita mengalami pengalaman putus asaan, sakit, ya. Sebenarnya sakitnya sama, ya. Tetapi kemudian dalam doa kita mohon supaya dikuatkan, supaya kita semakin beriman. Dan di situ kemudian kita mendapatkan kekuatan, ya, bahwa saya nggak sendiri, ya. Ada kesadaran baru bahwa Tuhan berjalan bersama dengan saya. Tuhan ada di sekitar saya lewat orang-orang baik, ya, keluarga, ya, lewat teman, lewat sahabat, ya. Disitulah kita bisa merasakan Tuhan yang hadir. Nah, itulah kekuatan, salah satu kekuatan doa, ya, merasakan Tuhan yang hadir di sekitar kita. Ya. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dalam doa marilah kita berusaha untuk hening dan mendengar apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Terima kasih atas renungan yang meneguhkan iman kami, Romo Nofrin. Ya, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Nofrin. Silakan Romo memimpin doa penutup. Mari kita bersatu hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan ini, di mana kami bisa mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya. Terima kasih ya Bapak, kami semua diingatkan akan kasih setia-Mu,
akan belas kasih-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Kami sadar bahwa setiap kali kami dihadapkan pada tantangan, cobaan, kesepian, bisa jadi kami berpaling dari kasih setia-Mu. Dan lewat permenungan ini kami ingin kembali kepadamu ya Bapa. Kami ingin menyerahkan segala suka duka, segala pergumulan, perjuangan hidup kami ke dalam diri-Mu. Ajarkanlah kami untuk semakin teguh dalam beriman kepadamu. Dan juga mengungkapkan iman itu lewat pikiran, lewat perkataan, lewat tindakan kami. Sehingga kehadiran kami mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kehadiran kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu dan dampingilah kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Pius Nofring. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam